Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di Tailwind CSS bagian yang ke-6. Kita akan belajar tentang margin dan padding di dalam Tailwind. Kita langsung ke materinya. Kita akan lihat di dalam sini untuk pembuatan margin. Kita enter. Pembuatan margin ini cara penulisannya adalah M0 untuk margin 0px, MPX untuk margin 1px. Kemudian di bawah sini cara penulisannya ada M3, berarti marginnya adalah 0,75 rem. M4 adalah 1 rem. Kemudian di dalam sini ada M auto, marginnya auto. Kalau ini dikasih minus M0 untuk margin 0px, jadi min px ini untuk minus 1px. Jadi kalau kita ingin menarik ke atas, ini bisa menggunakan ini. Kalau mendorong kita menggunakan plus, kalau menarik menggunakan negatif. Jadi negatif itu akan mengurangi, bukannya menambah jaraknya, tapi mengurangi jaraknya menggunakan minus seperti ini. Kemudian di dalam sini terdapat juga mx untuk mendatar, jarak mendatar. Jadi margin left sama margin right ini menggunakan mx. Kemudian di bawahnya lagi ini juga menggunakan mx. Kemudian ada juga di bawahnya, kita scroll ke bawah. Nah ini my. My itu sama dengan margin top dan margin bottom. Kalau margin my-nya 9, margin top 2,25 rem, margin bottomnya juga 2,25 rem. Jadi yang perlu diperhatikan itu, kita akan coba terapkan di dalam proyek kita. Di dalam sini saya akan tambahkan sebuah margin yang atas ini, kita akan tambahkan di bagian sini kontainer. Saya akan tambahkan sebuah empty, kita isi dengan 4 saja. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya, kita refresh. Nah ini kita akan coba ada di dalam ini. Nah, kita akan tambahkan mt nya 4. Kita akan tambahkan background dulu supaya nanti kita tahu perubahannya. Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam sini kita tambahkan background. Hasilnya ini kita akan coba cek menggunakan layar yang kecil dulu. Nah ini seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan juga di dalam sini hampir sama dengan margin. Kita akan lihat padding. Padding cara penulisannya juga sama, P0 ini 0px. Kemudian ppx sama dengan padding 1px, P0,5 dan seterusnya. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam margin, cuman bedanya tinggal depannya saja. PT ini padding top, kemudian di bawahnya juga ada PP padding bottom, kemudian ini PL padding left. Nah, kemudian di dalam sini juga ada PY. Kita akan coba tambahkan di dalamnya sini. Kita akan kasih PY, kita kasih 4. Kita Ctrl S. Kemudian kita perhatikan di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini dia keluar padding, jaraknya ini ada di tengah-tengah. Jadi padding itu antara isi dan kotaknya ini. Dia ada isi di dalam kotaknya. Kalau kita taruh di dalam ukuran yang lebih besar, seperti ini, dia ada di dalam sini. Kemudian kita sudah dapatkan padding, kita akan atur lagi untuk bagian yang di bottom ini. Bottomnya ini kita akan tambahkan sebuah kelas. Nah di sini kita kasih background dulu, BG, kita buat merah, kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kita akan lihat hasil ini merah. Kemudian kita kasih dia PY, kita kasih dengan 3, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah ini seperti ini. Berikutnya lagi kita akan kasih PX, kita kasih agak besar 9, Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah ini login. Kemudian kita kasih rounded. Rounded itu kita buat dia melingkar di pojok-pojoknya, jadi rounded. Nanti kita akan belajar rounded. Kita refresh. Nah ini sudah. Kemudian yang ada di dalam sini, ini kita tambahkan dengan rata tengah. Jadi rata tengah ini rata tengah, berarti kita akan tambahkan di dalam UL ini. Kita akan tambahkan di dalam UL ini
item center. Kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh. Nah, ini hasilnya dia sudah rata tengah. Sekarang backgroundnya ini bisa kita hilangkan. Kita hilangkan background abu-abu, BG abu-abu. Ini kita hilangkan. Kemudian kita Ctrl S, dan yang di dalam sini, nah ini loginnya ini kita akan buat uppercase. Jadi bottomnya, nah ini bottomnya kita akan buat dia di uppercase. Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, ini dia sudah uppercase. Warnanya ini teksnya kita akan ganti putih. Jadi kita akan tambahkan teks white. Ctrl S, kemudian ini kita bisa refresh. Nah, ini. Kemudian kalau untuk menampilkan ini yang supaya dia muncul, kita bisa tambahkan di dalam sini. Kita cari HTML CSS support. Ini bisa diinstal supaya memudahkan ketika kita membuat, supaya nanti muncul begitu ini langsung muncul ini. Nah, itu saja materi tentang padding dan margin. Sekali lagi, padding itu adalah jarak antara rumahnya ini dengan tulisannya. Kalau margin itu jarak antara rumah dengan rumah yang lain, jadi antara bagian luarnya, jadi jarak bagian luarnya. Ini kalau kita atur di mobile, nah seperti ini. Kalau kita atur di tablet, hasilnya muncul seperti ini. Nah, ini sudah rapi. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya untuk mengatur bagian dari isi section di bawahnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.